bambu itu menahan air itu bisa 90%. Jadi kalau untuk daerah-daerah tandus, bagus untuk penyimpanan air. Dari 5 rumpun bambu itu bisa menurunkan 1 derajat Celcius udara lebih segar. Kita berhasil sebagai konservasi air, mata air kita udah muncul dan airnya sudah bisa dimanfaatkan orang-orang di bawah, masyarakat di bawah sana. Lalu udaranya juga sudah sangat bersih. Inilah mata air, hasil mata air yang ada berkumpul di sini. Kita kumpulkan, akhirnya mengalir ke bawah sana, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita, apalagi di masa yang akan datang, krisis air jangan sampai. Dengan kita rajin menanam bambu, insya Allah air akan tetap ada. Inilah hutan bambu yang telah berhasil Umi tanam selama 28 tahun tinggal di hutan. Dengan menanam itu, dengan situasi kayak gini, udaranya segar, pikiran itu normal, jauh dari bisik-bisik tetangga. Kita bisa dengan alam begini berpositif thinking. Umi dalam menanam bambu ini sebenarnya direncanakan dan ditata. Jadi hasilnya kalau sudah besar itu kan bagus dan indah gitu loh. Jadi nanti bisa dipakai buat berteduh, santai-santai keluarga. Ya zaman sekarang foto-foto sosmed. Halo bambu-bambu yang dulu Umi tanam dari kecil segede lidi, jadi sekarang sudah besar. Terima kasih atas bakti terhadap alam. Umi yakin kalau kita memelihara alam, alam itu akan berterima kasih pada kita. Manfaat bambu itu banyak. Satu, bisa menahan air. Jadi bisa mengatasi kekurangan air lah, bisa itu. Udah gitu bisa sebagai obat, bisa sebagai bahan bangunan, bisa untuk kebutuhan rumah tangga, banyak manfaatnya. Jadi semuanya bermanfaat. Malah ada bambu itu jenisnya yang bisa untuk makanan ternak, dijadiin makanan ternak. Umi sampai sekarang tidak tertarik untuk tinggal di luar. Bukan itu tujuan hidup Umi. Umi itu insya Allah bercita-cita meninggal pun maunya di alam. Gitu loh. Jadi adalah bakti Umi kehadap alam, akui. Umi di sini kebetulan kalau sekarang sudah ada mungkin penyebutan secara di luar sana udah termasuk pelestari alam. Karena sudah diakui juga ada dapat anugerah dari gubernur sebagai pelestari alam Jawa Barat. Pertama Umi masuk ke sini itu sebagai kader konservasi, juga sebagai pelestari alam yang cinta alam dan suka menanam. Karena ini bekas illegal logging, jadi Umi tergerak hatinya untuk menghijaukan kembali. Jadi Umi masuk ke sini, Umi tanam, pertama nanam itu pohon juga, reboisasi pohon lah. Seiring berjalan waktu, itu tahun 98 sampai sekarang, Ibu sudah 28 tahun tinggal di hutan. Ya sudah, beginilah jadi hutan bambu jadinya, yang banyaknya, walaupun pohon juga ada yang Ibu tanam. Kalau soal luas itu, Umi nggak pernah ngukur. Sebelah kiri 15 hektar, sebelah kanan 15 hektar, ya kata orang di Google itu sampai 60 hektar, tapi jangan muluk-muluk lah. Kita menanam semampu kita, yang namanya juga manusia. Dihitung-hitung 30 hektar juga udah bagus sebagai manusia. Kebetulan di sini Umi sampai sekarang
sudah punya lebih dari 50 jenis bambu dari 160 jenis bambu yang ada di Indonesia. Ada yang mulai dari segede lidi, udah jadi segede, sekarang udah ada yang berdiameter 20 mungkin ya. Lalu udah bisa juga dimanfaatkan sama kita bikin saung-saung. Bambu yang di atas ini kebetulan itu bambu betung tapi jenisnya hitam. Yang di depan bambu kuning, ampel kuning, itu ada bambu Jepang, bambu gua 2. Itu juga jenis bambu ampel yang hijau ada di sana. Lalu ini bambu gombong. Dan di sana juga ada bambu tali, bambu betung jenis giant ada di sana. Fungsi bambu ini sebenarnya kan banyak. Bambu itu menahan air itu bisa 90%. Kalau pohon cuma 30-35% menahan airnya. Jadi kalau untuk daerah-daerah tandus bagus untuk penyimpanan air. Kita berada di bambu apus hitam. Pohonnya ada airnya, insya Allah. Kita coba buktikan dengan kita ambil. Nikmat pisan. Di samping manfaatnya banyak, untuk obat bisa, untuk bangunan bisa, ya kan? Untuk peralatan rumah tangga bisa, segala untuk apa tuh? Kalau obat juga, kebetulan Umi di sini membuka obat apa pengobatan alternatif juga memakai salah satunya air bambu. Sekarang kita mau jalan ke sana mau lihat jenis bambu betung yang sampai diameternya 40. Nah, kalau sekarang kita berada di bambu jenis betung juga, tapi giant yang nanti kalau besarnya diameternya sampai 40 cm. Ini baru 8 tahunan lah, segede ini. Manfaatnya sama untuk bahan bangunan, untuk apa? Rebungnya enak. Ini enak rebungnya. Bahan bangunan untuk alat-alat rumah tangga kayak gitu juga sama fungsinya. Ini untuk menyimpan air maksimal. Untuk oksigennya oke. Udara bisa jadi sejuk. Dengan menanam bambu ini sebenarnya dari 5 rumpun bambu itu bisa menurunkan 1 derajat Celcius udara lebih segar. Kita berhasil sebagai konservasi air, mata air kita udah muncul dan airnya sudah bisa dimanfaatkan orang-orang di bawah masyarakat di bawah sana. Lalu udaranya juga sudah sangat bersih. Inilah hasil mata air yang ada berkumpul di sini. Kita kumpulkan, akhirnya mengalir ke bawah sana, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang kita sampai di bambu Meksiko. Jenis luar ini berduri. Durinya lumayan, kalau kena badan itu sakit banget. Ini jenisnya sebenarnya tidak merumpun bambunya. Lama-kelamaan nanti jadi kemana-mana dia kalau sudah lama. Bedanya ini kalau bambu jenisnya seperti kayu jati. Keras dan kuat. Ini boleh dibilang jati masa depan. Iya. Cuman ini nih durinya, bentuknya ini antara bukunya pendek-pendek dan bercincin, itu ciri khasnya. Bambu itu rata-rata itu gunanya itu untuk penahan air. Buat konstruksi ini bagus.
Kalau tujuannya, kalau secara prinsip sih cuman berbakti aja, mencoba memanfaatkan ilmu, memanfaatkan tenaga selagi masih muda. Jadi berkarya untuk negara, berkarya untuk agama, berkarya untuk manusia. Biar ada manfaatnya ke depannya. Alhamdulillah kan udah mulai dirasakan. Kita berhasil sebagai konservasi air, mata air kita udah muncul dan airnya sudah bisa dimanfaatkan orang-orang di bawah, masyarakat di bawah sana. Lalu udaranya juga sudah sangat bersih. Inilah mata air, hasil mata air yang ada berkumpul di sini. Kita kumpulkan, akhirnya mengalir ke bawah sana, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ini sebagai wujud dari kita banyak menanam bambu, timbullah mata-mata air baru. Sekarang hasil airnya banyak melimpah dan mudah-mudahan bagi masyarakat yang di bawah sana bisa memanfaatkan. Kalau mata air yang dihasilkan setelah kita menanam bambu itu banyak, cuman ya mungkin nggak bertumpuk, nggak dikonsentrasikan, lalu kita konsentrasikan jadilah begini. Kalau mata airnya akhirnya ya karena airnya bagus juga dan bisa langsung diminum, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita, apalagi di masa yang akan datang krisis air. Jangan sampai dengan kita rajin menanam bambu, insya Allah air akan tetap ada. Umi menanam bambu ini dengan biaya sendiri, dengan tenaga sendiri. Dulu lahannya APL, bisa dipergunakan. Kan kita juga direkomendasi juga di sini, bukan sembarangan tiba-tiba Umi masuk di sini. Ada juga yang mengarahkan, sok hijaukanlah di situ. Ya gersang bekas illegal logging, bekas penebangan hutan liar. Bukan lebih hijau lagi, memang udah hijau, udah diakui. Nyatanya kan diakui itu sebagai pelestari alam. Perjuangan. Kalau dari materi Umi udah habis di sini, habis-habisan. Itu yang Umi tekankan sama pemerintah, hargai tolong saya sebagai pelestari alam. Toh Umi tidak merugikan negara, Umi bukan korupsi, Umi bukan merusak. Bukan berarti bambu aja yang penting, semuanya mah penting. Cuman ya kita meletakkan posisinya yang pas-pas aja di saat di mana mata air sudah sudah mengkhawatirkan, kita nanam bambu. Lalu di saat kita nanam pohon, nggak masalah sih. Kan ya kadang-kadang Umi itu menghadapi di luaran sana yang menanam pohon, bangga dengan menanam pohonnya, menyalahkan menanam bambu. Yang menanam bambu katanya ngapain nanam bambu, banyak ularnya, banyak juriknya, banyak segala macamnya lah, ya enggak? Padahal kalau dinikmati, alhamdulillah Umi sekian luasnya menanam dan ribuan pohon yang Umi tanam. Kalau sengaja bertemu ular itu belum, dah jangan dah, gitu. Sama aja dengan menanam pohon, kita gali lubangnya, kita bikin medianya biar dia tumbuhnya bagus. Udah gitu kita pelihara. Ada si binatang misalnya kayak landak, babi itu suka makan rebungnya. Tapi kan nggak semua rebungnya yang ditanam masih tumbuh dia, ya nggak? Berbagi juga, kita bersahabat dengan alam ya, gimana aja kita oke-okein aja gitu. Kalau soal sulit menanam itu nggak ada yang sulit, cuma merawat yang sulit. Ada aja yang mati harus diganti, ada aja yang keinjak atau gimana lah. Hari ini kita menanam bambu jenis boleh dibilang biasa sih, ini jenis bambu pagar, sejenis Pringgondani. Kita tanam, kebetulan karena bibitnya sudah Ibu pindahin ke polybag gede, jadi media tanahnya udah cukup, jadi nggak usah dikasih pupuk lagi. Nanti kalau sudah mulai subur, baru kita pupuk dan hidup subur. Tipsnya kalau mau menanam bambu, kalau cuman untuk sekedar hobi, itu bisa bambu apa saja. Tapi kalau untuk manfaatnya, untuk bangunan, untuk bisa dijadiin kerajinan tangan, itu harus sejenis bambu tali, kayak bambu gombong, bambu betung yang umum di pasaran.
Kalau ini jenisnya bambu hias. Ini cuman sebagai pelestari saja fungsinya. Kalau menanam itu mah hobi aja, senang-senang aja ibu mah. Suka nanam aja gitu. Nggak ada kisah sedih menanam mah. Dengan menanam itu, dengan situasi kayak gini, udaranya segar, pikiran itu normal, jauh dari bisik-bisik tetangga. Kita bisa dengan alam begini berpositif thinking. Mungkin Umi kalau gigi boleh rusak, kalau rambut masih hitam 60 tahun. Masih alhamdulillah. Terus terang, berprinsip hidup itu apapun adanya dinikmati. Kata orang Padang juga apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seandainya Umi sekarang statusnya suka menanam, karena banyak areal yang harus ditanam, ya Umi nikmati. Di saat di kota ya kita nikmati di kota juga. Happy aja sih. Banyak kan yang peduli. Kalau misalnya Umi lagi nanam, mereka datang, Umi ikutan. Nah itu mereka itu semangat, menarik katanya. Jadi Umi bangkitkan semangat menanamnya, semangat cinta alamnya. Perasaan itu kayaknya nggak bisa dihargai ya, bahagia banget. Umi sekian ribu juta pohon bambu ini belum ada satupun yang Umi jual bambunya. Kan kita juga mengasih edukasi sama mereka, jangan melakukan penebangan lah. Minimalnya tidak menanam, jangan menebang gitu kan. Pengen diucapkan terima kasih. Mereka itu balas budi dengan ibu tanam dan rawat, mereka juga membalas dengan tumbuh subur. Sebelum menghabiskan waktu di sini, dari kecil itu memang udah suka menanam, udah suka alam juga. Kerja seperti biasa, berkarya seperti biasa, dan sempatlah Krismon 98. Nah itu ekonomi tumbang, proyek nggak ada yang jalan, apa nggak ada yang jalan. Lalu Umi berpikir, kayaknya kita hijrah aja deh. Sebagai kader konservasi, sebagai pelestari alam, sebagai yang suka menanam, akhirnya terjun ke sini. Sampai betah. Tadinya cuma niatnya 5 tahun. Nggak niat lama-lama, tapi karena udah cinta, ya betah aja. Sebenarnya ibu disuruh pergi dari sini karena cagar alam itu. Lalu Umi mohon, biarin aja Umi di sini. Umi cinta tempatnya. Toh Umi tidak mengganggu, tidak apa. Umi mengawasi aja kok. Pohon Umi udah terlanjur mendarah daging di hati, kayaknya lebar gitu loh. Sama sayang Umi meninggalkan. Bukan berarti Umi memiliki ya. Umi sekian ribu juta pohon bambu ini belum ada satupun yang Umi jual bambunya. Itu cintanya, saking cintanya begitu, kalau menceritakan bambu itu emosinya tinggi, lalu sedih gitu loh, kalau seharusnya harus pergi gitu. Tapi setelah proses dilalui dan banyak orang-orang yang mengerti, insya Allah ya kedepannya Umi tetap di sinilah. Kalau dulu nih sejarah pertama itu Umi menanam pohon. Setelah menanam pohon itu ada aja yang menebang. Namanya juga kita bermasyarakat ya, ada aja yang menebang. Kalau sifat pohon itu, kalau ditebang untuk kembali segede itu puluhan tahun. Kalau bambu ditebang satu pun, yang lain masih hidup. Itu makanya pilihan Umi ke bambu. Ada hukuman juga kan, kita juga mengasih edukasi sama mereka, jangan melakukan penebangan lah, minimalnya tidak menanam, jangan menebang gitu kan. Nggak malu tuh program pemerintah menanam, 1 orang itu diwajibkan 1 pohon. Ini menanam tidak, menebang iya, jangan jadi penjahat lah ya nggak. Oke aja mereka malah bantu. Ayo kita bantu ibu.
bawain bibit, bawain apa. Kalau misalnya Umi ke lapangan, bukan berarti Umi yang bawa sendiri, banyak pasukan-pasukan yang peduli lingkungan yang ke sini. Cuman kita tidak memakai nama lah, karena bergabungnya mereka sambil sharing, sambil edukasi dengan Umi ajak ke lapangan, begini loh nanamnya, begini loh gitu, gitu. Sebenarnya terbuka buat umum, siapapun udah banyak yang edukasi, yang sharing udah banyak. Pohon atau bambu itu tumbuh dengan suburnya, dengan dengan nyanyian alam itu yang bunyi gitu. Itu suasananya nikmat sekali, melebihi musik metal yang di luar sana. Indahnya. Betapa saya bahagia dan bangganya bahwa hasil kerja saya itu ada, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang-orang banyak. Bambu ini fungsinya juga pemecah angin, jadi angin itu nggak terlalu besar ke bawahnya. Di sini aja bunyinya yang kayak mau darurat perang. Tidak ada takutnya, yang penting mah kita waspada dan kita juga harus hati-hati. Gitu kan, kita juga harus safety lah, ya nggak, sebagai orang alam. Pengen diucapkan terima kasih. Mereka itu balas budi dengan ibu tanam dan rawat, mereka juga membalas dengan tumbuh subur. Insya Allah mudah-mudahan di luar sana adalah yang tergerak hatinya menanam, ikut menanam juga, menanam bambu, karena untuk masa depan itu bagus. Untuk hidupnya itu sampai 35 tahun. Jadi dijadikan untuk sebagai dasar ekonomi itu bisa dijual juga, bisa diapakan. Betulan Umi tidak mengarahkan untuk menjual-jual, ya Umi tidak menjual sih kalau Umi mah, cuma sebagai mau dijadi petani bambu, insya Allah bisa hidup dari bambu. Selama Anda hidup, berbuat terus, jangan berhenti, jangan pandang bermanfaat atau tidaknya, yang penting selalu berbuat. Berbuatlah dengan hati.